Tapi kayak Fit, gue tuh kayak yang strummingnya masih parah banget gitu loh. Sedangkan kayak ya, aku nggak tahu gimana cara merangkainya. Kayak kamu tahu kan lagu-lagu yang simple kayak, kamu tahu Nadine Amizah nggak? Tahu. Nah itu tuh kayak chordnya simple banget, strummingnya juga simple kan. Iya. Tapi gimana membuat lagu tuh enak gitu, bingung sumpah gue. Buat lagu enak ya itu tergantung jiwa kita sih, anjing, jiwa kita. Apaan sih? Aduh, berat nih. Ter- tergantung tergantung dari soul kita sendiri gitu maksudnya. Lagu yang kita buat itu kan berdasarkan dari kebanyakan tuh berdasarkan pengalaman kita ya. Makanya kalau kamu tahu Lana Del Rey, dia itu juga songwriter dan penyanyi kan, dan kebanyakan lagunya itu depresif banget, dan beberapa orang itu bisa ke-trigger untuk bunuh diri denger lagu Lana Del Rey itu kan. Ya itu karena memang dia melewati itu semua gitu, maksudnya dia melewati depresinya dia, akhirnya semuanya dikeluarin lewat lagu gitu. Beda sama orang yang hidupnya selalu happy dan sebagainya, pasti lagu-lagunya juga bakal menuju ke happy song gitu. Bener sih. Terus kayak, aku kan temenku ada kan bikin lirik, terus aku nyari chordnya, terus udah ketemu, udah juga nyanyiin. Tapi tuh, in other hand aku kayak, ngerasa laguku polos banget gitu loh. Kayak awalnya tuh kamu ngerasa lagumu polos banget gitu nggak sih? Iyalah, pastilah. Oke. Itu memang permulaannya itu kayak, wah ini lagu kayak aku aja masih sebenarnya banyak lagu-lagu yang aku buat dan aku nggak pernah dengerin ke teman-temanku karena menurutku itu sampah gitu. Nggak tahu sih ya, kalau aku kan memang karena ada konflik sama diri sendiri gitu, jadi kayak selalu nggak percaya kalau orang bilang karyaku tuh bagus. Tapi kalau aku dengar dan aku melupakan siapa yang bikin, itu memang suka aku. Tapi balik lagi karena itu aku yang bikin, jadi kayak anjing sampah nih gitu loh. Itu konflik diri sendiri sih. Itu konflik diri sendiri. Ya gue juga gitu sih sebenarnya, cuma kayak ngerasa polos banget anjir, kayak I can put other things, but I don't know what should I put gitu. Paham gak? Yang waktu part kamu kirim waktu itu bagus kok itu. Tapi kayak itu masih polos banget, Fit. Kayak yang Iya, anjir. itu tinggal dipoles dikit, itu bagus, aku yakin bagus banget jadinya. Masalahnya gue kagak tahu gimana cara moles ya, Fit. Ya kamu ini aja, maksudnya kalau kayak kamu dapetnya di situ gitu. Kamu minta tolong aja ke temenmu yang drummer gitu, tolong dong dengan pikiranmu drumnya ini enaknya kayak gimana, atau temanmu yang main cello ini cello ditambahin cello enak nih kayaknya, coba deh kamu tolongin isiin cello kayak gimana. Gue malu, Nah anjir. nah itu dia, itu kita harus putusin ulat maru kita sih. Sumpah, aku yang kayak malu banget tuh nanya ke orang kayak yang aku takutnya mereka kayak nganggep aku aneh gitu sih, laguku aneh atau stuff kayak yang, Lagu itu sebenarnya nggak ada yang aneh. Kalau kamu tahu ada satu band Jogja itu namanya Buktu. Itu ada temanku Mas Bodi, itu dia mainin efek bener-bener, kamu dengerin aja lah itu. Kalau orang bilang malah ya band eksperimental. Jadi udah nggak aneh atau enggak, itu tergantung orangnya sih. Kayak orang yang sering dengerin EDM disuruh denger metal juga bakal bilang aneh gitu. Ini gue mau tanya nih. Lu tahu kan Fit, ini udah mulai deep nih. Lu tahu kan Fit, gue nonton satu video dari X Surba itu kalau preference kita kepada musik itu kita sebenarnya nggak milih, tapi emang udah ada dari sananya preference kita kepada musik tertentu. Mungkin lu masuk semua musik, tapi pasti ada kayak preference tertentu. Kayak misalnya gue masuk semua musik, tapi gue lebih suka ke arah jazz dan blues gitu. Iya. Itu gimana Fit? Apakah ada penjelasannya nggak dari belakang itu tuh? Penjelasannya ya.
Nggak ada sih. Kalau kalau menurutku ya Dan ya, em, aku tuh dengerin di suatu podcast gitu kan, dia bilang, iya emang itu tuh udah ada dari sananya. Dan itu tuh kayak tergantung di zaman kamu hidup tuh apa, sama apa yang paling sering kamu dengerin, sama ya sebenarnya basically apa yang selalu hadir di keseharianmu gitu loh, musik apanya. Karena kalau misalkan kamu hidup di kamu orang tua, kamu juga susah gitu loh mau suka sama template-template musik sekarang. Sedangkan kan kamu udah terbiasa dengan template musik zaman dulu kayak gitu. Paham nggak? Iya, itu benar banget. Kayak Iya. ya apa yang menurutku semua hal yang kita dengar itu musik. Maksudnya kayak kereta lewat, cek 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 cetek, cek 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 itu ada ritmanya gitu loh. Semuanya suara burung, suara angin, suara air, itu selalu ada ritmanya gitu loh. Bener-bener setuju sih. Jadi dari apa yang Setuju. apa-apa. Dan ini nih, satu lagi. Kan ini kan musik kan mengalami evolusi kan. Mengalami evolusi dari waktu ke waktu nih. Dan gue sendiri ngerasa musik-musik yang diproduksi zaman nowadays itu template-nya sama, nggak ada perubahan Bener. template. Dan I feel that music nowadays is getting worse in the mainstream wave gitu. Dan ada juga video YouTube-nya yang menjelasin kenapanya. Kayak misalnya contohnya ini apanya gitu, sound-nya atau apanya gitu dikerasin biar orang-orang itu biar walaupun orang ngecilin dari HP-nya, musiknya pada dasarnya udah keras. Dan yang kedua misalnya mereka kalau kalian perhatiin di musik-musik zaman dulu itu kan ada build up to hook kan. Yeah. Jadi ada build up-nya, habis itu hook-nya yang ngait lu suka sama musik itu, habis itu turun lagi. Kalau sekarang lu dengerin musik zaman sekarang, hook-nya itu jadi dikedepanin dari yang dulunya hook-nya itu di middle atau di ending, sekarang dimajuin. Itu juga. Yang kedua itu mereka ini ada penjelasannya nih, kayak yang paling gue percaya nih, karena kalau di zaman dulu kan musik kan susah kan, kita mau beli musik itu kita cuma beli satu kayak kaset gitu yang udah satu album gitu, dan kita beli musik paling ya sebulan sekali, atau kalau lagi nggak bisa 2 bulan 3 bulan. Dan dalam sebulan atau 2 bulan itu kita kayak kita memahami musiknya dari satu album itu. Mungkin ada songs yang kita nggak suka, lama-lama kita dengerin terus kita mulai understood meaningnya, kita mulai appreciate song yang lebih rendah kualitasnya daripada yang lainnya. But nowadays musik kan bisa kita stream, dan karena musik bisa di stream itu orang-orang jadi lebih gampang ganti-ganti musik karena udah available. Dan dari situ produser itu membuat gimana caranya biar musik mereka tuh narik orang-orang, nangkep perhatian mereka biar nggak di skip. Makanya gini sih kalau menurutku, kita boleh eksperimen, tapi kita nggak boleh ngelupain industri. Kalau emang kamu bener-bener mau industrial banget, kayak coba David, temen-temenmu yang musiknya eksperimental pasti nggak, maksudnya mereka punya segmen tertentu kan. Sedangkan sekarang orang kalau mau terkenal ya udah bikin musik yang bisa diterima sama banyak orang. Paham gak sih kalian? Ya kan? Coba deh temen-temen pasti gitu kan, Fit, temen-temen yang kayak musiknya eksperimental. Itu kayak, iya secara produser juga pasti nyari yang bisa make money dong. Iya, mesti realistis juga gitu. Iya, realistis banget. Iya, maksudnya emang musik-musik zaman dulu, kalau aku kan emang dari kecil selalu dengerin Walkman kan, dengerin kaset pita. Bahkan sekarang aja kadang-kadang masih sering bawa Walkman gitu kemana-mana. Kayak kalau di album zaman dulu bikin tuh orang tuh udah mikir gitu, udah build up-nya tuh udah mikir gitu, dari lagu ini ke lagu ini. Kan kalau kaset pita sering di skip itu kan bakal putus, jadi orang mau nggak mau bakal dengerin karyanya si band A gitu, bikin satu album, nah kamu harus dengerin semuanya sampai ke lagu yang kamu suka. Katakan lagu yang kamu suka tuh ada di urutan 12. Nah sebelum nyampe ke 12 ini tuh kamu dipaksa untuk dengerin semuanya itu loh. Bener banget sih. Gue setuju sama itu. Kalau sekarang kan tinggal aku pengen dengerin lagu yang ke-12 ini, udah tinggal pencet. Terus ya kayak sekarang tempat musik tuh jadi ya udah di internet, udah sebar di internet. Sedangkan kayak orang zaman dulu tuh nggak yang
mikirin di internet banget karena kayak ya kita throwback di gigs-gigs zaman dulu lah tahun 90-an 80-an mereka menyajikan lagu-lagu mereka kan ya itu kaset bikin album bikin kaset tapi kan itu cost ya sedangkan mereka punya alternatif lain yang kayak main di kafe-kafe sedangkan audiensnya tuh langsung terus kalau misalkan musik klasik gitu kamu harus mikirin ruangan dan sebagainya sedangkan sekarang oke, masukin internet udah let the people ya biarin orang-orang yang mendapat. Ya perkembangan zaman sih kayak zaman dulu kan ada keluar lagu video Kill the Radio Star. Jadi perkembangan teknologi ini kan juga salah satu akibatnya kenapa musik itu mengalami penurunan kualitas juga. Liriknya juga mengalami penurunan kualitas juga kan. Dari yang awalnya poetik liriknya yang rhyming, yang enak didengarnya jadi kayak repetitif, refnya diulang-ulang mulu. Tapi kita nggak bisa argue juga dong kalau perkembangan ini bisa ngebantu orang-orang yang nggak mau related kepada industri, manajemen juga kan. Kayak misalnya pengen bikin musik sendiri tapi nggak pengen dikontrol sama grup tertentu atau organisasi tertentu. Jadi go indie lah, go independent gitu. That's why we have indie, man. Iya. Makanya gue bilang apa? Gue tahu indie. So, ya udah bagus lah. So dengan perkembangan teknologi ini kita mengalami sebuah fenomena yang I would like to say the rise of independent musician easily and massively. Kalau dulu kan kalau mau terkenal kan caranya yang pertama sering-sering nge-gig, sering-sering live di kafe-kafe, dan yang kedua lu join ini kan join manajemen yang which is mungkin lu cocok, mungkin lu nggak cocok. Misalnya ada manajemen yang select sama lu nya, tapi mau nggak mau harus join ini karena your dream is to become famous gitu. Iya kayak waktu kapan itu aku ketemu temenku Ayat namanya. Si Ayat ini dia ngepang banget deh, punk rock, pang lah, Blink, Transit kayak gitu kan lagunya. Terus dia bikin lagu gitu, terus ada yang komen, wah lagu kayak gini mas sekarang udah nggak laku, orang-orang mah udah nggak suka lagu kayak gini. Anjing lagu-lagu kayak gitu, gue ngepang ya udah gue ngepang, urusan lo apa, yang bikin karya kan gue bukan lu, digituin. Itu kayak menurutku itu keren aja sih, maksudnya dia punya pendirian sendiri, ya udah ini karya-karya gue, lu nggak suka bodo amat, yang bikin karya kan gue. Itu susah sih kayak gitu tuh, karena kita selalu akan terngiang-ngiang kata-kata orang kayak ini terlalu ini, ini terlalu ini. Itu pasti secara nggak langsung meskipun kita berusaha tidak memikirkan hal itu, tapi bakal kepikiran terus, oh iya juga ya ini kayak gini. Itu bisa ngefek juga ke musik kita juga gitu. Benar sih, tapi kayak Ardhito kan dia join apa ya dia? Sony apa ya? Nah lupa deh, Ardhito tuh apaan sih labelnya ya? Intinya dia kan join label. Tapi label-label sekarang itu aku nggak tahu sih labelnya dia doang atau label lain juga. Labelnya Ardhito ini dia tuh memperbolehkan Ardhito buat produce sendiri. Jadi yang makanya orang-orang sempat mikir kalau Ardhito itu indie kan, padahal dia tuh orang label. Cuman karena dari awal dia bilang ke labelnya kalau aku nggak mau dicampur adukin tentang my music gitu. Dia pengen bikin musiknya itu sendiri. Nah, in other hand kayak label-label harus bisa juga menghargai setiap senimannya nggak sih? Iya. Ngomong-ngomong soal musik, kalian ngerasa nggak sih kalau sekarang kan ya karena internet juga ada musik-musik masuk dari luar negeri, nggak cuman English based doang, kayak misalnya ada J-pop, ada K-pop dan sebagainya. Dan sekarang karena masuknya itu musik bukan lagi jualan utamanya gitu loh. Jadi kayak selain musik tuh kayak second base. Yang pertama dijual tuh the looks of the one who sing it to make the music sells more. Jadi soulsnya musiknya tuh nggak sedip dulu. Dan sekarang mereka mengidolakan idolanya, bukan mengidolakan idolanya in a bad way. Not because of his music, but not because of his or her music, but because of his or her looks, for example. Itu gimana tuh? Iya itu agak. Menurutku, tapi kita juga nggak bisa mungkiri loh guys, looks tuh emang ngaruh nggak sih?
Like nowadays, dude. Kalau kalau buat aku sih persetan dengan itu ya, maksudnya yang aku dengerin tuh kan pakai telinga gitu, dengerinnya nggak pakai mata gitu. Jadi persetan dengan itu sih kalau aku. Nah, kalau Vito nih dari sisi yang kayak dia indie banget ya, sedangkan gue kayak ya well, industry also need looks sometimes, man. Kayak iya, iya kalau misalkan karya lo bisa bener-bener nyalahin itu ya, it's good. Music theory. Ini fascinating topik sih kalau diomong-ngomongin sih. Ada yang satu sisi ada yang teknologi help music rise, satu sisi ada juga bilang teknologi also bring the quality of music down. Iya sebenarnya kalau menurutku emang sangat membantu sih dari band-band indie yang nggak kalian tahu kan sekarang kalian jadi tahu. Iya, Itu juga iya. berkat internet Berkat gitu. internet. Cuman terbalik ke ininya sih, balik ke orangnya lagi sih gitu, maksudnya balik ke orang-orang yang dengerin juga gitu. Bener sih. Ini tapi karena internet juga sekarang lebih gampang nge-hate preference musik orang juga nggak sih? Iya. Nggak, sometimes kayak overrate and underrate sih. Kayak gitu aja. Cuman ya tetap tiap orang pasti punya preferensinya masing-masing dong. Iya, orang ada preferensinya masing-masing, but the taste of music itu kan kayak tadi yang diobrolin itu kan kita kan nggak fully choose to like that music, ya kan? Kita dengerin musik itu, we stumble upon it and I like this music, I like it. So if people people hating on each other preference of music is very bad for the industry karena firstly itu bisa membuat persepsi orang bilang kalau komunitas musik yang lu suka itu toxic, yang which is happening right now to the K-pop community because of those minor people who hates on people who criticize the music. Nggak semuanya salah mereka juga sih. Ada yang salah dengan mengkritik tanpa ada feedback juga, jadi cuman asal hate speech doang. So the internet also menarik orang-orang join kepada genre tertentu, tapi juga bikin orang-orang nggak mau join genre tertentu, mungkin komunitasnya and other things. Nice. Woof, deep. Ngomongin music theory, man. Gila sih. aku nggak tahu apa-apa soal musik, jadi harusnya nggak nanya aku. Apaan lu kagak tahu apa-apa soal musik, anjir, kayak Fit lah, look at you. Aku ngapain? Aku selama aku bermusik itu aku ngapain? Lo dari tadi ngomong tuh apa, anjir? Udah. Kalian berdua tuh udah kayak suhu musik dibanding dengan gua, men, yang cuman dabbling on the surface doang. Aduh. You both of you goes in deep, dive deep to music. Gua di sini cuman ngerti general knowledge doang dibanding you guys. But I think you're not the general sih, dan kayak you still talk deep about it. Tapi yang di sini posisi Vito tuh kayak yang dia create something, dia connect, ya emang dia into musik banget, sedangkan gue kan kayak just only a player gitu loh. Okay. And ngomongin soal player and being a creator of music. Sebenarnya kalau disuruh milih jadi creator atau player, aku mending memilih jadi player sih. Karena egoku tinggi. Kenapa? Maksudku tuh kalian pasti tahu orang pertama yang nginjek kaki di bulan itu siapa, tapi kalian nggak tahu siapa yang bikin roketnya. Iya nggak? Bener. Dan ngomong-ngomong soal creating and playing, kan kalau lo mau menjadi creator kan lo pasti mengalami beberapa. The thing about music is being a creator, lo nggak bisa tiba-tiba dengerin musik harusnya dulu gue pengen bikin lagu, nggak bisa. Lo harus mengalami years of practicing on the instrument of your choice, dengerin lagu-lagu your preference, and also playing the songs of your preference. So because of this years, karena bertahun-tahun kita dengerin masterpiece yang dirilis, standar kita tuh kayak high sekali, but our skills is not up to our standards.
Jadi kita kayak internal konflik gini antara diri kita, this is bad. Tetap balik ke diri sendiri sih, maksudnya kamu mau ngejar skill juga atau enggak. Maksudnya ya ada orang yang bisa puluhan jam sehari itu buat latihan gitar juga ada gitu maksudnya. Kayak 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 awal-awal aku zaman dulu pertama kali belajar, aku kan punya masalah di tangan kananku. Aku tuh nggak bisa nulis. Aku nggak bisa nulis. Aku punya masalah di tangan kananku. Aku dulu pertama kali belajar gitar tuh, aku ingat banget pertama kali dibeliin gitar itu aku belajar gitar itu dari jam 7 sore sampai jam 3 pagi itu aku lakuin tiap hari. Sampai aku bener-bener bisa metik gitar. Aku juga kalau sebagai player gitu sih. Cuman kayak I see sama Virus itu mereka bisa feel-nya. Jadi kayak ada dua sisi feel sama skill. When you have skill but you don't have feel, ya udah gitu aja. Tapi when you have feel and you have skills, itu kayak okay, itu good combination. But when you have rasa doang, tapi kayak skill lu kayak kurang, berarti lu kan butuh orang lain kan? Itu iya juga sih. Cuman kalau dilihat-lihat kayak kita sebut aja Kurt Cobain. Kurt Cobain tuh hancur banget main gitar ya. Tapi feel-nya dia kan tinggi banget. Kita bisa ngerasain sedepresi apa dia dengan musiknya itu loh. Iya, makanya kayak feel and skill. Makanya sebenarnya hal yang paling sensitif di dunia itu sebenarnya telinga, maksudnya suara gitu. Kalian dimarahin orang tua kalian, coba deh kalian tutup telinga. Pasti kayak kedengeran, kayak kelihatannya tuh lucu, visual tuh kelihatannya lucu. Ini orang ngapain sih gitu. Tapi begitu kalian buka telinga kalian akan emosi kalian akan keluar gitu. Wah, anjir, padahal gua nggak kayak gitu kok diginiin gitu. Setuju sih. As simple as kayak kamu nonton film horor gak ada suaranya tuh nggak ngeri. What I'm going to say is emang bener sih, sound is really important karena sound is really important. We as human naturally likes music, ya kan? Ngerasa nggak sih kalau sehari nggak dengerin musik tuh kayak bland banget gitu, kayak harinya tuh kayak nggak seru gitu. Iya sih. Tapi ada sih kayaknya orang yang nggak tiap hari banget. Gara-gara musik juga aku kayak kalau di tongkrongan tuh kayak freak gitu karena aku hampir 24 jam pakai headset. Yang aku bilang itu aku hampir 24 jam pakai headset, bahkan lagi ngobrol pun aku pakai headset, dan itu udah terbiasa dibawa. Ditambah lagi dengan kondisiku yang kayak gini, aku selalu mendengar suara-suara di kepalaku yang fakta banget. Kalau suara-suara itu bisa keluar gitu, maksudnya kalian bisa dengar suara-suara itu tuh fakta banget. Jadi aku harus timpa itu dengan musik. Kalau aku nggak timpa itu dengan musik, mungkin aku nggak ada di sini sekarang gitu. Gila banget, bener sih. Tapi kayak aku nggak sesering Vito sih ya kalau dengerin musiknya. But like most of my days iya, cuman pasti ada orang itu yang nggak suka musik. Tapi dia nggak bisa menghindar dari musik, paham gak? Music is everywhere. Setiap semua suara tuh pasti ada patternnya masing-masing, ada rim, ada ritmanya, ada nada. Kan kalau kereta kan ada jek 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 jek, itu ada beatnya gitu. Ada ritmanya, ada nada, ada up-nya, ada down-nya. Jadi emang sound is very powerful, and because music is mostly made from sound, it can affect your emotion very very deeply. Kalau lo lagi sedih misalnya dengerin musik yang sedih juga, lo mungkin tambah sedih. Kalau lagi senang dengerin musik yang senang, lo tambah senang. Itu affecting banget. Jadi kayak music is really important to help you go through your days. Ya, I agree itu. Bener. Lo bagus juga dan jadi moderator ya. Thank you for the praise. cocok. Udah bikin radio aja gimana? Berat banget anjing pembahasannya. Aku orang yang gak ngerti apa-apa diajak ngomong musik, coba gimana?
Lo nggak ngerti apa-apa dari mana, Fit? Lu tuh tadi tuh kayak sebutin nama, itu kayak referensimu tuh berarti banyak. Capek gue. Ya, maksudnya aku kan cuman asal ngomong, bukan yang teorikal banget aku. Iya, tapi kalau soalnya basicmu tuh dari experience tuh loh, Fit. It's like, it's nice. Udah, lanjut, Dana. Ngomong-ngomong soal musik, ini pertanyaan gue nih. Musik, ya kan? Musik itu kalau menurut gue the first instrument itu yang dibikin ya itu mungkin entah itu dari drum yang easy, dari drum yang ancient dulu, sama suara tenggorokan. Kayaknya musik pertama itu dari tenggorokan sih, dari vokal kayak acapella gitu. Iya, dari tenggorokan. Dari mulut, dari vokal. You know beatbox kan? Beatbox itu what I'm saying about drum is the beat. I'm saying I mean the beat. Beatnya itu kan kalau acapella pun pasti ada beatnya, Fit. Iya. Tempo. Kalau waktu lu nyanyi tanpa musik tuh, lu temponya tuh lu manage in your mind gitu. Dimana lu harus tinggi, dimana harus rendah, metronomnya tuh lu ada di otak lu walaupun nggak kedengeran. So, dan karena orang-orang yang singing acapella itu pengen di back soundin oleh something, they make drums, they make this whole lot of instrument yang menjadi akhirnya banyak banget instrumen, ya kan? Nah, jadi my question is, dulu singing kan belum ada tekniknya. Dari yang nggak ada tekniknya ini, dari orang yang born with natural talent untuk singing, itu gimana evolusinya tuh gimana sih kok bisa ada tekniknya sampai sekarang semua orang bisa belajar? Itu yang sering gua pikirin itu perkembangannya tuh gimana gitu. Waduh, itu perkembangan teknik itu sih dari nenek moyang kita sih itu. Makanya kita harus berterima kasih sama nenek moyang kita. Iya sih. Dan satu hal juga nih yang impacting sama musik selain sound, menurut gua ya. Selain sound itu language, bahasa yang dipakai dalam musik itu. Karena agree or not, setuju atau enggak, certain language punya emosinya sendiri. Yes. Tapi, okay, I will talk about the technically ya. Tapi ini Vito dulu. gimana? Enggak, Oke. kamu dulu. Oke, technically setiap lirik dan kata itu dia berpengaruh ke nadanya. Karena kan aku belajar ABRSM tuh juga ada teorinya. Jadi di situ kamu ada ujiannya bikin nada dari lirik doang, dari kata-kata. Jadi kayak A, I, U, E, O, terus suku katanya itu sangat berpengaruh sama melodi itu sendiri gitu sih. Monggo silakan Bapak Vito. Kalau menurutku musik itu universal sih, maksudnya kayak aku juga dengar ada satu band Jepang namanya One Ok Rock, dan sebagian liriknya itu justru malah pakai bahasa Jepang yang aku nggak ngerti. Cuman bisa dapat feel-nya gitu. Kita bisa paham, oh ini orang yang lagi nyanyi ini lagi terluka gitu. Kita bisa paham gitu. Iya ya, gue setuju yang kalian berdua ngomongin, buat what I'm referencing itu bukan dari orang tekniknya. What I'm saying is certain language itu punya stereotipnya sendiri, ya kan? Sama dengan accent. Lu dengerin orang ngomong bahasa French dan Spanish atau Portugis, itu kayak this guy suave man, ya kan? Nah, what I'm saying is bahasa tertentu itu punya stereotipnya sendiri. Kalau accent gue setuju sih. Tadi kan gue bilang When you speak, lu pernah dengerin Japanese rap nggak? Japanese rap, bukan yang with autotune ya. So Japanese rap, walaupun gua nggak tahu bahasa Jepang, itu kalau orang ngomong Jepang dan rapping with Japanese itu kayak street banget gitu loh feel-nya. Sama dengan kalau orang singing with Spanish itu kayak romantic banget. Jadi kayak certain language itu kalau dipakai di musik itu walaupun lu nggak paham, ada certain text-nya sendiri dalam bahasa itu. Iya, benar sih. Tapi tergantung juga preference lo. Kalau misalkan lo dengerin lagu-lagu Jepang yang enggak yang melo-melo gitu, ya lo pasti kayak yang
mikirnya juga Jepang ada mellow-nya gitu nggak sih? Iya, bener. Tapi bener gak sih kalau certain language tuh ada genre yang mereka excel di bahasa tertentu gitu. Sumpah deh lo bagus banget jadi moderator asli. Well, thank you. Tapi Boleh. bener gak sih itu kalau certain language itu ada genrenya yang mereka excel, sama dengan accent juga. Menurut gue iya. Setuju gue kalau itu. Ada kayak ininya, kayak misalnya the language of Mongolia atau Tibetian itu kayak relate, kayak kalau orang pertama kali dengerin orang-orang Mongol atau orang Tibet itu ngomong apa aja gitu, itu mereka masih dengernya kayak tradisional banget, kayak mistis banget gitu, kayak something very mystical gitu, apalagi dengan deep voice, mereka nyanyinya dengan deep voice. Orang Italian atau Spanish atau French gitu kalau lagi nyanyi itu kayak walaupun lu nggak tahu bahasanya, mereka slow, yang genre yang mereka excel itu kayak you feel romantic gitu, ya kan? Indonesia juga ada, tapi karena kita sebagai gua orang Indonesia, gua nggak dengerin orang nyanyi Indonesia dari third person perspektif, gua nggak tahu kita bahasa kita excelnya di genre apa gitu. Jadi language is very what do you call it? very impacting. Anyways, konklusi pembicaraan hari ini tuh berarti dari yang tadi Vito bilang, if you want to make music, kalau lo creating, the best thing you can do is lo self judge dulu musik lo apa, tapi self judge-nya dengan what do you call it, not by your standards but by your skill standard. Itu is this song good enough dengan standar skill lo, karena kalau dengan standar preference lo, it's never going to be enough. So you need to find that line, garis itu di mana the perfect balance-nya gitu. Dan juga yang kedua itu teknologi, the improvement of technology helps the improvement of music, but also help bringing music quality down, karena sekarang gampang banget nyari musik, gampang banget download, gampang banget dengerin musik. Kayak ada certain producer yang membuat musiknya mereka lebih catchy gitu, dan lirikalnya udah mulai hilang. Dan yang ketiga juga konklusinya adalah bahasa and language and sound is also very detrimental to how the way the music is perceived without even knowing the language and the what is the person speaking of gitu. Jadi kayak ada musik-musik sendiri yang mereka excel gitu dengan bahasanya mereka. Dan juga bahwa music itu very powerful, a very powerful thing that can make you feel certain emotion tergantung dengan musik yang lo dengerin. Iya, oh ya, ada satu pesan juga terakhir bagi yang nonton bermusik gitu, maksudnya yang nonton yang dengar sekarang itu bermusik. Kalian tuh ngapain dengerin ini, kalian sana berkarya. Bukan dengerin nonton YouTube anjing. Berkarya woi. Apaan sih? Very inspiration. Gila. Sangat menginspirasi. I applaud you. Vito the Socrates. Okay, anyway, kita conclude podcastnya and adieu. Podcast macam apa ini anjing?